KPI Jelambar, adik-adik sekolah minggu di KPI Raja Wali Ancol, dan bahkan adik-adik semua yang menyaksikan tayangan ini secara virtual. Kita berjumpa lagi dalam acara ibadah kita, ibadah virtual Sekolah Minggu Resort Jaya 1. Mari siapkan hati kita bersyukur ya sudah seminggu lamanya tidak bertemu dengan ibadah virtual Sekolah Minggu di KPI Resort Jaya 1. Dan pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita bertemu kembali. Kita patut mengucap syukur ya. Saat ini kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa kita mau mengangkat pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. This is the day. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semua, apakah adik-adik tahu tema hari ini? Wah, tema hari ini adalah turut perintah Tuhan dalam firman-Nya Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Nanti di khotbah akan diterangkan oleh hambanya. Nah, ayat hafalan minggu yang lalu, siapa yang hafal? Ya, pasti semua yang mengikutinya hafal. Yaitu terambil dalam kitab Matius pasal 3 ayat 3b. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sekali lagi ya adik-adik, Matius pasal 3 ayat 3b. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, tema hari ini sudah, ayat hafalan sudah. Kita sambung lagi memuji Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian T-A-A-T, taat. Adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap berdoa, mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, mari kita setia sampai akhir. Nah, sekarang kita sambung lagi, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 127, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pejunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu. Ku nantikan dan berserah, jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati, pikiranku, jadi depan-Mu ku menyembah, dan di depan-Mu ku menyembah. Adik-adik yang berbahagia, waduh pujiannya bagus sekali, pasti menyenangkan hati Tuhan. Mari sekarang kita merenungkan kembali
dasar titah, menghafalkan kembali. Siapa yang sudah hafal? Nah, berikut Abang ulang kembali sambil kita membahas ayat-ayatnya, menerangkan ya. Minggu ini kita mendapat tugas dasar titah ke-5 sampai ke-10. Abang bacakan ya, disimak ya, dimanapun kamu berada. Dasar titah atau ke-10 perintah Tuhan, ke-10 firman. Titah ke-5, hormatilah ayah bundamu supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita pun menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Inilah adik-adik ya, ke-10 perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan yang harus kita jauhi. Larangannya tentu, perintahnya kita laksanakan. Baik, kita kembali memuji Tuhan melalui kidung pujian yang berikut ini.
Adik-adik, sekarang kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan. Ayo dirapikan kembali duduknya, berdirinya. Kita mau merenungi firman Tuhan dan dihantar oleh Kidung Jemaat 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Mari kita mengangkat pujian ini kembali dan bersiap untuk merenungkan firman Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada seluruh anak-anak Sekolah Minggu kami, agar mereka boleh mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mau berdoa untuk ibadah kami, mulai dari awal tadi, pertengahan, hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari adik-adik kita baca dan kita simak bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tema kita pada hari Minggu pagi ini adalah turut pada perintah Allah. Tadi kita sudah membaca bersama-sama ya adik-adik dari kitab Matius tentang Maria dan juga Yusuf, orang tua dari Yesus. Nah adik-adik, tadi pada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa malaikat Tuhan pada saat itu datang menghampiri Maria dan berkata bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Wah, pada saat itu Maria
tentunya sangat kebingungan ya adik-adik. Bagaimana mungkin dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Padahal dia saja masih bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum menikah, belum hidup sebagai pasangan suami dan istri. Di ayat berikutnya, adik-adik kita bisa melihat bahwa Maria ternyata tetap taat dan patuh pada perintah Allah. Dia tidak lari dari rencana Allah adik-adik. Meskipun pada saat itu, dia pasti masih punya banyak pertanyaan di kepalanya. Dia masih tidak tahu akan hari depannya adik-adik. Mungkin jika saja ini terjadi pada wanita-wanita muda lainnya, bisa saja mereka menolak ya adik-adik. Tidak mau Tuhan, atau mungkin mereka lari dari rencana Allah. Tetapi tidak dengan Maria. Dia memiliki iman dan juga ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang pelayan yang senantiasa harus taat dan turut pada perintah tuannya, yaitu Allah Bapa. Adik-adik, mungkin itu juga yang menyebabkan Allah melibatkan Maria untuk turut berperan serta dalam rencananya mewujudkan keselamatan bagi umat manusia, yaitu dengan memilih Maria sebagai ibu dari Yesus. Lalu bagaimana dengan Yusuf ya adik-adik? Tadi kita sudah baca bersama-sama di kitab Matius, dikatakan karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, maka dia sempat ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia tidak mau istrinya malu ya adik-adik, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia sempat ingin menjauhkan diri dari Maria. Tetapi ketika malaikat Tuhan kemudian datang dan menghampiri Yusuf, maka Yusuf pun mau taat dan juga ikut dalam rencana Tuhan bagi kehidupan mereka, bagi Yusuf dan juga Maria. Adik-adik terkasih, sama seperti Maria dan Yusuf, kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk hidup taat dan patuh pada perintah Allah. Mungkin kadang-kadang di dalam kehidupan kita adik-adik, kita sering tidak mengerti ya, mengapa hal ini terjadi pada aku? Mengapa hal ini terjadi pada keluargaku? Mungkin kita mengalami masa-masa yang membingungkan. Tapi yakin dan percayalah adik-adik bahwa jika kita bersama dengan Tuhan Yesus, rencana Tuhan adalah rencana yang baik, yang indah, dan rencana keselamatan bagi kita anak-anaknya. Maka dari itu kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat dan patuh pada rencana Allah. Nah, mungkin sekarang adik-adik bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana ya cara agar aku dapat hidup taat atau turut pada perintah Allah? Adik-adik, itu banyak sekali caranya dan adik-adik bisa lakukan dimanapun adik-adik berada. Jika adik-adik sedang berada di rumah, adik-adik bisa bersikap atau mempraktekkan hidup yang mau dengar-dengaran dengan orang tua kita. Ingat, orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi kita harus mau mendengarkan perkataan dan juga nasihat orang tua kita. Kemudian kita tidak berkata-kata yang kasar terhadap saudara-saudara kita. Kita tidak mengucapkan kebohongan. Kita saling mengasihi dan hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Itu sudah mencerminkan hidup yang turut, hidup yang patuh kepada Allah. Nah, jika adik-adik di sekolah, adik-adik juga bisa bersikap apa adik-adik? Menghormati guru yang adalah orang tua kita di sekolah. Mau berbagi dengan teman-teman, saling tolong-menolong. Itu semua juga adalah contoh-contoh sikap jika kita mau hidup turut pada perintah dan rencana Allah. Bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah siap untuk melakukan firman Tuhan yang kita boleh dengar pagi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari semangat terus ya adik-adik untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini, Inang akan memberikan satu ayat hafalan dari 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang patuh
dan tunduk pada perintah Allah. Berkati dan kuatkan kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu GKP Resort Jaya 1, agar kami boleh senantiasa memegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami Bapa, agar pada hari minggu depan kami boleh kembali berkumpul di sekolah minggu online untuk kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau sampaikan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada, mari kita memberikan persembahan buat Tuhan. Berikan dengan hati tulus ikhlas, ya. Titip kepada papa atau mama. Buat adik-adik yang bersekolah minggu di GKPI Jelambar, mohon dikirim ke nomor rekening ini. Adik-adik yang bersekolah minggu di GKPI Raja Wali, mohon dikirim ke nomor rekening ini. Mari kita memberikan persembahan sambil diiringi oleh memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang berbahagia dimanapun adik-adik berada, prokes tetap ditegakkan karena virus corona bermutasi kembali menjadi virus Omikron 2 kali lebih ganas dan 500 kali penyebarannya lebih cepat, ya. Adik-adik, ayo jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, ya, untuk tetap menegakkan protokol kesehatan 3M. Apa itu? Memakai masker, seperti ini. Yang kedua ialah mencuci tangan. Mencuci tangan di air yang mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, bisa memakai hand sanitizer. Seperti ini. Kita semprotkan ke dalam tangan kita, ke tangan kita usapkan ke seluruh permukaan tangan. Dingin karena ada alkoholnya, itulah yang mematikan bakteri dan virus. Dan yang ketiga ialah menjauhi kerumunan, menjaga jarak, ya, dengan tidak berdekat-dekatan dulu, gitu. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dalam ibadah virtual. Nanti di lain waktu kiranya kita dapat bertemu kembali. Tetap sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.